Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bestowed His blessing on us so that we can gather here. First, and greetings, let us praise our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because it is his service that we can distinguish between right and what is false, and what is halal and what is haram. Let me tell you what we're doing today to have in this morning. The first is opening, the second is message from research program advisor, the third is presentation of project 2 from group 3 with the theme procedures from adopting children in Islam. The fourth is question and answer. The fifth is presentation of project 2 from group 4 with the theme consuming foods containing goat powder. The sixth is question and answer, and the last is closing. It's hoped that all participants in this activity properly and orderly and activate the camera during the activity. Let us open this presentation by reading Surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. To the second program, there is message from the research program advisor from Ustadz Yunus. Time and place are welcome. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhat talaba wa talibat madrasatul aliyah adini al-khassah nisafil awal. Najtami huna yani fi presentasi proyek asani min program riset wa huna yakni hunaka firqatani al-firqah as-salisah wal firqah ar-rabi'ah wa insyaallah hatani al-firqatani satubayyin lakum jami'an an mawdu'ani wa huwa al-mawdu' an akli syai'in yakni min az-zahab wa hunaka aidan al-mawdu' yakni huna yani kaifa at-tariqah li raf'i al-walad fil Islam. Insyaallah alaikum jami'an an tahtamu jayidan hazihil munasabah al-hasanah wa samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil Indonesia. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ya presentasi yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari kelompok 3 dan kelompok 4 yang mana tema-temanya sangat menarik sekali untuk dibahas. Oleh karenanya Ustadz harapkan ya bagi kalian yang mengikuti kegiatan ini ya, yang pertama untuk memperhatikan dan mengikutinya dengan baik dan tertib, dan juga Ustadz harapkan bagi kalian untuk menyalakan kameranya ya, menyalakan kamera ya sebagai bentuk ya perhatian kalian dan juga kesiapan kalian dalam kegiatan presentasi ini. Oleh karenanya dan juga Ustadz ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 3 dan 4 ya, yang mana dalam minggu ini kalian bisa dapat menghasilkan suatu proyek ya, satu proyek yang mana proyeknya itu berjudul tentang tata cara adopsi anak dalam Islam, dan yang selanjutnya yang kelompok 4 akan sampaikan adalah presentasi tentang bagaimana hukumnya memakan ya makanan yang dilapisi dengan serbuk emas, yang mana yang saat ini itu sangat tren sekali ya, sangat populer sekali ya di di zaman saat ini. Nah, nanti akan dibahas secara tuntas ya oleh kelompok 4. Ya mudah-mudahan kita berdoa ya semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyampaikannya dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karenanya sekali lagi bagi yang masih belum mengaktifkan kamera ya, Ustadz minta untuk mengaktifkan kameranya ya selama kegiatan ini berlangsung. Insya Allah ya mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu dan yang berkah dan bermanfaat, dan kalian semua dijadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian sambutan dari Ustadz selaku pembimbing program riset kelas 10 MAK. Ustadz ucapkan selamat ya, selamat berkarya ya, selamat ya mengembangkan ilmu kalian dalam kegiatan program riset ini. Oke, baik, itu saja yang Ustadz sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next program is presentation of Project 2 by Group 3 with the theme Procedures for Adopting Children in Islam. For Group 3, time and place are welcome. Sallallahu Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC dan Ustadz Yunus karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proyek riset kelompok 3 dengan judul Tata Cara Adopsi Anak Menurut Islam. Next, Ustadz. Tata cara adopsi anak dalam Islam. Berikut saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yang kedua ada Danu Aji Purnama, yang ketiga Mawan Hardika, dan yang terakhir Dapin Iksan. Next, Ustaz. Daftar isi. Yang satu, pendahuluan. 2, pengertian dan hukum. 3, syarat-syarat dan pandangan ulama. 4, kesimpulan. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai keturunan. Sebagaimana anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga, khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan di masyarakat, banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan, akan tetapi karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh kebahagiaan dengan cara untuk mendapatkan anak. Salah satunya dengan mengadopsi anak. Yang kedua, B. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tata cara mengadopsi anak menurut Islam. Yang kedua, bagaimana hukum mengadopsi anak dalam Islam. Dan yang ketiga, tujuan penelitian ada untuk yang pertama untuk mengetahui tata cara adopsi anak yang benar dalam Islam agar tidak seenaknya mengadopsi seorang anak. Yang kedua, untuk mengetahui hukum mengadopsi anak dalam Islam. Next, Ustaz. A. Pengertian dan hukum pengangkatan anak menurut Islam. Dalam Islam, adopsi anak atau pengangkatan anak disebut tabani. Secara terminologis, tabani menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut tabani, pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya. Kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, tabani adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya. Padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut tabani. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Menurut Mahmud Yunus, dalam kamus bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Mudarris Zaini, istilah tabani diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan etika hazu ibnan, yaitu menjadikannya sebagai anak. Hukum pengangkatan anak. Ada dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajukum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Wa ma ja'ala أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Manggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5. Syarat-syarat dan pandangan ulama terhadap adopsi anak. Syarat-syarat adopsi anak. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak atau adopsi dapat dibenarkan apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut. A. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. B. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. C. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat. D. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Pendapat yang mengharamkan. Menurut pendapat Muhammad Ali As-Hubuni dalam tafsir Al-Ahkam berpendapat bahwa sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula dengan tabani atau mengadopsi anak. Syariat Islam telah mengharamkannya karena tabani itu menisbatkan seorang anak kepada bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pendapat di atas, Zaki Ahmad Al-Barri menjelaskan lebih lanjut tentang keharaman hukum mengangkat anak. Menurutnya, mengangkat anak merupakan perbuatan orang-orang terdahulu seperti bangsa Romawi dan Yunani, seperti bangsa-bangsa Barat. Dalam hal ini, Islam mengharamkan perbuatan tersebut dengan tegas, karena sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan masyarakat Indonesia. Dan hanya kata-kata yang diucapkan berulang kali tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya. Selain ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan seperti pendapatnya Muhammad Shaltut dalam bukunya Al-Fatawa berpendapat bahwa untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah tabani, perlu dipahami bahwa tabani itu dua bentuk, salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain itu diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam rangka memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya. Dan secara hukum anak itu bukan anaknya. Tabani seperti itu adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya. Namun ia tidak dikaruniai seorang anak. Baik sekali mengambil anak orang lain yang memang perlu mendapatkan kasih sayang ibu atau bapaknya karena yatim piatu, atau untuk memberikan kesempatan belajar kepadanya karena orang tua kandung anak tersebut yang bersangkutan kurang mampu atau fakir miskin. Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama dan mendapat pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya agar merasakan ketenangan hidup. Kesimpulan, dari penelitian yang dilakukan tentang tata cara adopsi anak dalam Islam dapat disimpulkan sebagai berikut. Yaitu bahwasannya masyarakat Indonesia dalam mengadopsi anak dalam kandungan tidak melalui proses-proses yang ada pada hukum Islam dan hukum negara. Adopsi anak ini hanya berdasarkan hukum adat atau kebiasaan. Masyarakat Indonesia memutuskan bahwa dalam mengadopsi anak dalam kandungan itu
Anak yang diadopsi tersebut dijadikan sebagaimana anak kandung sendiri, dan mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua angkatnya jatuh kepada anak angkat. Karena menurut orang tua angkat, anak angkat itu adalah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua angkatnya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next is the question and answer from the presentation of Group 3. For those who want to ask, please ask. Ada yang mau tanya? Saya mau pakai Kurnia dari kelompok 5. Ini kalau anak angkat mau nikah anak perempuan, itu kan misalnya orang tua kandungnya udah nggak tahu entah kemana. Terus yang jadi wali itu siapanya? Yang jadi wali anak angkat tersebut nanti di pernikahan itu siapa yang menjadi walinya? Ya, oke. Untuk pertanyaannya disimpan dulu, nanti disiapkan untuk jawabannya ya. Nanti untuk MC saya minta untuk menampung dulu pertanyaan, minimal setiap presentasi 3 pertanyaan ya. Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Ada. Saya nanya, Saya Zulfadli dari kelompok 6 mau nanya, boleh nggak ngangkat anak tapi beda agama? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya apa? Boleh nggak ngangkat anak tapi beda agama? Oke. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? saya nanya, saya Azhar. tes. Ya. Silakan Azhar. Apa namanya? Kan berkenaan dengan anak angkat. Apakah anak angkat itu boleh ponakan sendiri atau itu tanya ponakan sendiri itu boleh dia jadi anak angkat? Ponakan. Oke. Ya. Mungkin cukup 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan nanti dikembalikan ke MC. Oke. Untuk yang menjawab Ustadz harapkan ya, jangan hanya Rahmat. Nanti kalau seandainya Rahmat kesulitan, boleh minta tolong sama teman-temannya yang lainnya. Ya, ataupun nanti dari kalian ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, silakan di sini bisa dituangkan ya. Kayak bisa membantu teman-teman kita nih yang lagi presentasi. Silakan MC. Ya, MC. Sekar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fakih ya, tentang wali nikah anak angkat. Jika anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya adalah ayah angkatnya. Kalau ayah angkatnya telah meninggal dunia, maka wali nikahnya adalah wali abad atau wali hakim. Seandainya orang tua angkat adalah perempuan, maka wali nikah angkat adalah wali nasab dari ibu angkatnya atau wali hakim. Oke. Bagaimana untuk penanya pertama?
Tadi siapa yang menanya pertama? Oke, Ustaz. Oh ya, Paki. Ya, Paki, gimana Paki? Jadi Eh, jawaban. Kalau ayah angkatnya non muslim gimana, Ustaz? Ya. Ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kedua ya. Berarti nanti sekalian dijawab sama kelompok 3 ya. Ya, silakan. Untuk penanya kedua tadi siapa Pak? Penanya kedua. Zulfadli ya. Ya, silakan MC untuk membacakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum MC Sekar. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, tadi apa pertanyaannya Zulfadli? Boleh nggak ngangkat anak tapi beda agama? Nah ini sesuai dengan tadi pertanyaannya Fakih ya. Oke. Silakan langsung dijawab kelompok 3. Silakan dari kelompok 3, siapa yang ingin menjawab? Tunggu, Ustaz. Ya. Oke. Bagaimana hukumnya kalau seandainya anaknya non-muslim yang diangkat itu dari orang tua yang keluarga yang non-muslim? Atau kebalikannya ya. Jadi permasalahannya adalah kalau seandainya orang tuanya yang mengangkat adopsi itu ternyata non-muslim, sedangkan anaknya diambil dari keluarga yang muslim. Ya, silakan ya. Jadi perlu ditegaskan lagi tadi yang disampaikan sama teman kita kelompok 3 Rahmat bahwa untuk adopsi anak sendiri itu mempunyai ketentuan sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang ya negara. Seperti di Indonesia itu sudah dijelaskan bahwa menganut agama. Jadi kalau seandainya ada seorang keluarga yang non muslim pengen ngangkat anak atau mengadopsi anak, maka di situ ya akan disesuai dengan undang-undang, yaitu anaknya harus yang seagama ya ataupun sekeyakinan dengan orang tuanya gitu ya. Oke, jadi jelas ya untuk pertanyaan kedua dan ke-1 ya. Penanya ke-1 tadi Fakih juga tadi menanyakan kalau seandainya orang tuanya yang non muslim. Nah, sekarang kalau seandainya pertanyaannya kalau seandainya orang tersebut tidak mengikuti undang-undang, maka apa yang terjadi? Ya, kelompok 3 mungkin bisa membantu menjawab. Kalau seandainya ada orang yang mengadopsi anak tapi tidak mengikuti peraturan undang-undang seperti yang sudah ditetapkan, maka apa yang terjadi? Yang lainnya mungkin bisa bantu jawab. Mungkin salah satu dari mereka yang tua dan ada kembang. Ya, gimana, Azhar? Kan tadi kalau salah beda agama itu terjadi, tapi kemungkinan besar salah satu dari mereka ada yang suara agama mereka gitu. Jadi ya, nah ini salah satu dari keluarga kepolisian ya, Azhar ya. Nah, di situ bisa istilahnya di sini kan ya menuntut negara bisa menuntut atau menghakimi
karena menyalahi undang-undang. Dan juga kembalikan ke hadis Rasul yang mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kita berarti kalau ada orang ya kejadian seperti itu tidak mengikuti undang-undang, main adopsi sembarangan, maka dia sudah menyalahi hadis dan hukumnya adalah dosa. Ya. Oke, itu untuk penanya ketiga. Ya, silakan MC untuk membacakan pertanyaan yang ketiga tuh. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa dari Azhar? Ya, silakan. MC, Assalamualaikum, Sekar, ada? Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, tadi yang pertanyaan ketiga nge-lag Zoom jadi nggak kedengeran. Oh gitu, ya. Boleh diulang lagi? Apa namanya? Mengangkat anak dari ponakan apakah boleh? Di ponakan. Oh, ponakan. Ya, silakan kelompok 3. Ini pertanyaannya mungkin agak diperjelas lagi, Zal ya. Ini kira-kira ponakan di sini orang tuanya masih hidup apa udah mati? Ya, pokoknya intinya ponakan itu, ponakan dari saudara sendiri masih hidup gitu kan. Oh, masih hidup. Terus manggil apa? Manggil ponakannya itu sebagai anak adopsi. Bahwa itu adalah anak saya. Berarti ada dari bayi gitu, jadi dia nggak tahu bahwa orang tuanya tuh yang ini, kalau itu mamanya gitu, dikira bapaknya gitu. Oh gitu. Ya, ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan Azhar. Silakan. Karena saya punya saudara. Ya, dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Yaitu diperbolehkan jika orang tuanya, orang tua kandungnya tidak mampu karena tidak mampu untuk melakukan pengangkatan atau berkewajiban. Itu tadi. Ya, jadi maksudnya orang tua aslinya ya, nggak mampu Iya, buat biayain hidupnya ya, ngasih makan, bahkan ngasih minum juga nggak bisa. Itu kebangetan. Atau orang tuanya nggak peduli sama anaknya ya. Zar ya, mungkin kayak gitu Zar ya. Nah, contoh lainnya. Ya. Saya punya itu saudara begitu kan. Oke. Berarti boleh-boleh aja ya berarti ya. Boleh, Tat. Ya, oke, sip. Ya jelas Zar ya. Ya. Oke, silakan MC untuk penutup kelompok 3 presentasinya. The next program is presentation of project 2 by Group 4 with them consuming food containing gold powder. For Group 4, time and place are welcome. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan proyek riset yang berjudul Hukum Mengonsumsi Makanan Berhias Emas dalam Islam. Anggota kelompok Maulidah Putri Ananta, Nifri Alifah, Rufaidatul Mutmainah Adnan. Silakan, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan proyek riset yang berjudul Hukum Mengonsumsi Makanan Berhias Emas dalam Islam. Anggota kelompok Maulidah Putri Ananta, Nifri Alifah, Rufaidatul Mutmainah Adnan, Khalisah Latifah. Latar belakang. Pola konsumsi masyarakat saat ini telah berubah.
Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya didorong oleh adanya kebutuhan akan fungsi suatu barang tersebut, melainkan didasari oleh keinginan yang sifatnya untuk menjaga gengsi. Hal ini karena semakin banyak penawaran dari produk terbaru yang promosinya dilakukan melalui media cetak maupun elektronik, bahkan melalui penjualan langsung di tempat yang membuat konsumen menjadi mudah terpengaruh untuk mencoba atau membeli barang tersebut, walaupun sebenarnya barang tersebut tidak diperlukan. Perkembangan makanan pada saat ini telah sampai pada kondisi di mana begitu banyak bahan baku dan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu penyajian makanan. Khususnya masyarakat kota, kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakatnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, menikmati banyak aktivitas, dan berupaya untuk mencari lebih banyak pengalaman. Kelas konsumen ini pada umumnya saling terkoneksi, gesit, terekspos pada informasi, dan terbuka untuk mencoba hal baru. Gaya hidup yang seperti ini memberikan perubahan terhadap perilaku konsumen dalam mengalokasikan pengeluarannya, terutama untuk produk-produk siap santap. Belakangan ini emas tengah diperbincangkan dalam dunia kuliner. Emas sebagai logam mulia dapat digambarkan sebagai suatu barang yang berharga, anggun, mahal, berkilau, dan mewah. Barang ini adalah mineral berharga yang biasanya digunakan sebagai perhiasan. Terlebih lagi bagi sebagian kalangan masyarakat, menggunakan perhiasan ini terbuat dari emas dapat menunjukkan simbol kemewahan dan status sosial dalam masyarakat. Tidak hanya jadi perhiasan, emas kini digunakan sebagai hiasan pada makanan untuk menghasilkan suatu olahan makanan yang mewah. Tren makanan ini menjadi viral di kalangan konsumen, sehingga banyak para produsen yang berlomba-lomba membuat makanan yang dihias dengan emas dalam segala bentuk. Emas tersebut tergolong bahan tambahan makanan yang bersifat inert atau tidak bereaksi. Apa yang membuat orang-orang tertarik dengan makanan berhias emas? Ada berbagai inovasi pada makanan dan minuman yang membuatnya jadi lebih menarik. Salah satu tren makanan dan minuman yang sempat populer adalah makanan yang dilapisi atau punya topping emas. Biasanya emas akan ditambahkan pada makanan saat perjamuan makan untuk membuat sang tamu menjadi terkesan dengan makanan yang disajikan. Dengan menambahkan hiasan emas dalam makanan, menjadikan makanan tersebut terlihat mewah, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mencobanya. Apakah mengonsumsi emas aman bagi tubuh? Mungkin ada yang bertanya-tanya, emas kan biasanya digunakan sebagai perhiasan, apakah aman untuk mengonsumsi emas? Jawabannya adalah aman untuk mengonsumsi emas yang ada pada hiasan makanan Secara kimia, emas bersifat inert, yang artinya emas tidak dicerna oleh tubuh, tapi emas juga tidak akan berinteraksi dengan bahan kimia serta senyawa lainnya dengan cara yang berbahaya. Emas yang diolah untuk hiasan pada makanan dan minuman juga sudah melewati proses yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Bagi sebagian orang yang dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya, karena konsumen menelan sesuatu yang sebenarnya tidak lazim untuk dikonsumsi. Namun, melalui kekuatan emas pada makanan yang memesona dan mengesankan, bagi para konsumennya tidak dapat terbantahkan. Terutama pada saat ini, tampilan dan keterampilan cenderung diprioritaskan. Sedangkan dalam Islam, kita tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana menurut pandangan Islam? Berobat dengan bubuk emas atau perak dengan diminum secara langsung atau dicampur dengan minuman, hukumnya diperbolehkan. Selama itu mendatangkan manfaat dan tidak ada bahaya yang ditimbulkan, baik pada tubuh atau akal, maka hukumnya diperbolehkan. Disebutkan dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairini ala Al-Khatib berikut. Faraon waqa'a su'alu an daqi zahabi wal fiddati wa aklihima mufradaini aw ma'an dimamihima li ghairihima min adwiyati hal yajuzu dzalika ka ghairihi min sa'iri adwiyati am la yajuzu lima fihi min ida'atil mali. Fa ajabti anhu biqawli inna zahira an yuqala fihi innal jawaza la syakka fihi haitsu tarattaba alaihi naf'un bal wa kadza illam yahsul minhu dzalika li tasrihihim fil at'imati bi anna al-hijarata wa nahwaha la yahrumu minha illa ma adarra bil badani aw aqli
Wa amma ta'lilul hurmati bi ida'atil mali fa mamnu'u li anna ida'ata innama tahrumu haitsu lam takun li gharadi wa ma huna li qasdi tadawi wa sarrahu bi jawazi tadawi bil lu'lu'i fi iktihali wa ghairihi wa rubbama zadat qimatuhu ala dhahabi. Sebuah masalah. Ada pertanyaan tentang melebur emas atau perak dan memakannya secara langsung atau disertai benda lainnya seperti obat-obatan. Bolehkah perbuatan semacam ini sebagaimana diperbolehkan bentuk-bentuk pengobatan lainnya, ataukah tidak boleh karena di dalamnya mengandung unsur menyanyiakan harta? Maka aku menjawab, dalam hal ini secara lahir semestinya dikatakan boleh karena di dalamnya terdapat kemanfaatan. Bahkan sekalipun tidak ada manfaat pun tetap boleh karena penjelasan ulama dalam bab makanan bahwa memakan batu dan sejenisnya tidak haram, kecuali bila berdampak negatif pada tubuh atau akal. Sedangkan alasan menyanyiakan harta yang dilarang bila tanpa ada tujuan. Sedang dalam masalah ini terdapat tujuan untuk pengobatan. Para ulama menjelaskan bolehnya berobat memakai mutiara yang dipakai buat celak, yang sementara keberadaan mutiara harganya melebihi emas. Kesimpulan, berdasarkan dari apa yang telah kami baca dan pelajari, maka kami menyimpulkan permasalahan tersebut sebagai berikut. Boleh mengonsumsi emas apabila di dalamnya terdapat kemanfaatan. Semisal tidak ada kemanfaatan di dalamnya, tetap diperbolehkan selagi makanan tersebut tidak haram. Yang tidak diperbolehkan apabila emas atau makanan tersebut berdampak negatif pada tubuh atau akal. Dan juga tidak diperbolehkan apabila perbuatan tersebut menyanyiakan harta tanpa ada tujuan yang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next is the question and answer from the presentation of Group 4 for those who want to ask. Ada yang mau tanya? Ada lagi yang mau nanya? Ada. Jenis emas mana yang boleh dimakan? Satu pertanyaan lagi ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya, Lawan Hardika dari kelompok 3. Apakah benda selain emas seperti silver dan lain-lain boleh dimakan? Untuk kelompok 4, silakan jawab. Pertanyaan pertama, sendok atau alat makan yang lainnya yang berbahan emas, apakah boleh digunakan? Pertanyaan kedua, jenis emas mana yang boleh dimakan? Pertanyaan ketiga, apakah benda selain emas seperti silver boleh dimakan atau tidak? Mau menjawab soal yang pertama. Dalam Islam itu tidak boleh memakai peralatan berlapis emas karena para ulama sepakat dalam mengharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak
Sedangkan untuk selain makanan minum masih diperselisihkan oleh para ulama tentang pengharamannya. Afwan kurang suaranya. Emas dalam Islam tidak boleh memakai peralatan berlapis emas karena para ulama sepakat dalam mengharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Sedangkan untuk selain makanan minum masih diperselisihkan oleh para ulama tentang pengharamannya. Oh, jadi masih diperselisihkan ya jawabannya. Iya. Oke. Syukran. Paling perlu saya tambahkan ya, sedikit ya, untuk jawaban dari Rufaidah. Kalau untuk perselisihan pendapat, kita kan makanya mazhab Syafi'i ya. Nah, di itu nanti kalian belajar di kelas 11 tentang Kifayatul Akhyar, bab fikih itu tentang isti'malul awani minaz zahab wal fiddah. Jadi di sini sepakat ya para ulama, terutama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memakai wadah yang terbuat dari emas, jadi murni emas kayak gelas, mangkok, piring dari emas, itu hukumnya adalah haram, nggak boleh ya. Itu dalilnya ada, hadisnya ada. Jadi orang yang menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas itu sama saja memakan api neraka dalam tubuh dalam perutnya, seperti itu ya. Dan juga dari segi kedokterannya itu juga sudah diteliti. Jadi terdapat serbuk-serbuk atau emas itu masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti itu akan menjadi penyakit yang dikenal dengan penyakit lupa. Ya tahu ya penyakit yang apa namanya? Saya lupa itu. Ya penyakit lupa itu ada di, kamu bisa searching di YouTube Ustadz, itu ada penjelasan tentang bagaimana hukum memakai bejana dari emas dan perak. Itu sudah saya share di YouTube. Kamu bisa lihat nanti ya. Oke. Syukran Ustaz. Boleh dimakan. Silakan dijawab untuk kelompok 4. Ya, Alisa? Ya, di share screen itu ya warna hijau tengah-tengah di bawah. Yang kayak gini. Oh, bentuknya jadi nggak tebel ya, tipis. Nggak tebel, tipis-tipis begitu. Oh gitu. Oke, syukran Holisa. Ya, silakan. MC. Untuk pertanyaan ketiga, apakah benda selain emas seperti silver itu boleh dimakan? Saya akan jawab pertanyaan yang ketiga. Kalau untuk silver itu sampai sekarang masih dilarang sebagai tambahan bahan makanan yang dapat dimakan. Berarti dilarang nggak? Iya. Untuk sampai saat ini. Paham.
We come to the end of the program. Let's end today's program with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. As the MC, I would like to apologize if there was any mistake or improper attitude, more or less sorry. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, jazakumullah khairan katsiran. Afwan, Tad. Waalaikumsalam.